Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Farisna Diwinanda dari Prodi Ilmu Falak kelas 3B. Sedikit dari saya penjelasan mengenai keabsahan pernikahan virtual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga keabsahan pernikahan virtual menurut hukum Islam. Baik, materi yang pertama mengenai keabsahan pernikahan virtual menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pada umumnya, berlangsungnya suatu pernikahan dilakukan dalam satu majelis, yang artinya ijab kabul dilaksanakan pada saat yang bersamaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Berkenaan dengan konsep dasar tentang keabsahan suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum perkawinan nasional yang telah disebutkan dalam rumusan pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Perkawinan dengan redaksi pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan juga kepercayaan masing-masing. Sedangkan menurut pasal 4 KHI apabila pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 2, perkawinan hukum Islam merupakan perkawinan yang dilakukan melalui akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah. Dalam peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang ada di Indonesia, pernikahan online tak pernah disinggung sebelumnya dan bahkan belum ada peraturan yang mengaturnya. Sehingga di Indonesia terkait pernikahan online masih mengalami keabsolutan atau kekosongan hukum. Sesuai dengan pemaparan di atas, bahwasanya kekosongan peraturan yang berupa pedoman pernikahan secara online yang belum terakomodir oleh agama dan negara menjadi cara tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan yang menimbulkan berbagai macam perdebatan dalam konteks definisi atau persamaan akad online dengan pernikahan yang mengenai aspek waktu, tempat, dan pelaksanaannya. Baik, penjelasan yang kedua tentang keabsahan pernikahan virtual menurut kompilasi hukum Islam. Sedangkan dalam pandangan kompilasi hukum Islam yang menjadi problematika bagi intelektual terkait perkawinan secara online adalah ittihad al-majlis atau dalam satu majelis yang kemudian memunculkan perdebatan-perdebatan antara ahli fikih berkenaan dengan ittihad al-majlis. Dua pandangan tersebut antara lain Abu Hanifah dan Syafi'iyah. Pendapat pertama dari Abu Hanifah menyatakan bahwa di antara ijab dan qabul boleh ada atau tidaknya waktu segera. Misalkan sekarang diucapkannya ijab dan qabul selang beberapa waktu. Baik, saya akan melanjutkan pendapat dari Abu Hanifah. Selang beberapa waktu kemudian akad nikah itu dilangsungkan dalam satu majelis dan tidak ada halangan dan sifatnya keinginan dari kedua mempelai tersebut. Artinya esensi dari pensyaratan ijtihad al-majlis harus benar-benar berkesinambungan antara ijab dan qabulnya. Sedangkan pendapat yang kedua dari Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam melangsungkan ijab dan qabul harus
segera dilangsungkan dan tidak adanya jeda antara ijab dan qabul. Sekian penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.